Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung biaya produksi dan juga menentukan harga jual agar kita tidak rugi ya, atau dalam arti lain mendapatkan untung. Setelah kita merencanakan suatu usaha, tentulah kita akan melakukan percobaan untuk memproduksi barang yang akan kita jual. Nah, kemudian setelah kita produksi barangnya, kita biasanya kebingungan untuk menentukan harga. Ini mau kita jual harga berapa nih? Dan biasanya kita mengira-ngira. Kemudian melihat harga di pasaran, mereka jualnya segini, mereka jualnya segitu. Gimana ya kalau kita jual misalkan segini aja, biar nggak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal, biar banyak dibeli orang. Tapi sebenarnya pada kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena dalam menentukan harga, Anda tidak boleh asal-asalan melihat harga yang sudah ada di sekeliling Anda. Kenapa? Karena produksi yang Anda lakukan dengan produksi yang orang lain lakukan itu tentu sangat berbeda. Boleh jadi untuk memproduksi suatu barang yang sama, kamu itu memerlukan modal sekitar 1 juta. Sedangkan orang lain untuk memproduksi produk yang sama dengan produk kamu itu hanya membutuhkan modal 500.000 misalkan. Nah, tentu itu akan membedakan dalam harga jualnya. Jadi, dalam menentukan harga jual, pertama, kamu itu harus mengecek modal yang kamu keluarkan berapa dan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang itu berapa ya. Kemudian barulah setelah kamu tahu modal yang kamu keluarkan, baru nanti kamu lihat nih sekitar kamu dengan produk yang sama menjual di kisaran harga berapa. Nah, tidak masalah kalau harga produk kamu lebih mahal dari produk orang lain. Kenapa? Karena tentu kita selalu punya ciri khas masing-masing. Bisa jadi harga kita lebih mahal sekitar 200 perak, tetapi kualitasnya lebih bagus. Maka orang-orang akan lebih baik membayar 200 lebih mahal daripada harus membayar dengan harga murah tapi mendapatkan barang dengan kualitas yang jelek. Kemudian, untuk menentukan harga produksi dan harga jual suatu barang, setidaknya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ada variable cost, kemudian ada fixed cost, sama ada selling price. Jadi, kalau menurut bahasa kitanya ada biaya tetap, kemudian ada biaya yang tidak tetap atau dinamis, berubah-berubah sesuai dengan skala produksi yang dilakukan, kemudian ada harga jual atau selling price ya. Fixed cost atau biaya tetap ini adalah biaya yang akan selalu kamu keluarkan walaupun kamu tidak memproduksi suatu barang. Contohnya si Tono berjualan es. Nah, berjualan es ini kan harus membutuhkan freezer ya, atau mesin pendingin untuk menjaga agar esnya tetap dingin. Nah, untuk membuat freezer ini tetap menyala kan itu butuh listrik. Kemudian kalau freezer terus-terus dinyalakan juga kan nanti ada masa habisnya. Contohnya misalkan kulkas itu habisnya dalam waktu 3 tahun. Ada penyusutan barang maksudnya ya. Kenapa? Karena setiap barang yang akan kita beli itu kan ada waktu atau masa pakainya. Lama-kelamaan barang itu akan rusak dan harus kita ganti. Itu normal ya. Jangan marah-marah ketika suatu barang itu rusak karena dipakai. Kenapa? Karena ada masa pakainya tersendiri. Nah, dalam wirausaha, masa pakai itu dinamakan dengan penyusutan barang. Jadi, barang yang kita beli itu ada masa pakainya dan ada kemungkinan dia akan habis masa pakainya. Nah, dalam hal ini, si Tono setiap harinya itu akan mengeluarkan biaya tetap untuk penyusutan barang si kulkas tersebut. Si kulkas harganya 100.000, kemudian garansi selama 100 hari. Biasanya suatu perusahaan kulkas itu akan memberikan garansi, misalkan waktu garansinya 100 hari. Artinya si kulkas itu hanya dapat bekerja maksimal selama 100 hari. Artinya setelah 100 hari kemudian, hari ke-200 itu masalah pemakaian si pemiliknya. Jadi si produsen kulkas itu tidak akan bertanggung jawab. Dalam arti lain bisa kita simpulkan juga kalau masa pakai si kulkas itu hanya 100 hari. Jadi bagaimana agar modal yang kita keluarkan itu bisa kembali? Maka kita harus menghitungnya. Kalau misalkan masa pakainya 100 hari dengan harga 100.000, berarti per harinya penyusutan barangnya itu senilai 1.000. Maka yang 1.000 itu harus kamu masukkan ke biaya produksi.
Jadi pada akhirnya nanti yang 1000 untuk 100 hari lama-kelamaan itu akan terganti. Dan itu dijadikan modal untuk kamu membeli kulkas yang baru. Selain biaya untuk penyusutan barang, ada juga untuk buruh pegawai. Kalau usaha kamu itu sudah membutuhkan pegawai. Kenapa? Karena untuk menggaji pegawai kan misalkan bulanan, mau memproduksi atau tidak memproduksi, ya tetap si pegawai itu akan digaji. Tetapi ada juga yang para pegawai yang digaji berdasarkan bagi hasil atau bagi keuntungan. Jadi kalau memproduksi keuntungannya sekian, maka barulah diberi imbalan untuk si pegawainya. Tetapi kalau skalanya yang udah besar, yang udah punya karyawan dan digaji setiap bulan, maka itu jadi fixed cost atau biaya tetap yang harus dikeluarkan selama setiap bulannya. Itu fixed cost ya, yang pertama. Yang kedua itu ada variable cost atau biaya yang tidak tetap atau berubah-berubah. Contohnya begini, untuk membuat 50 bungkus es campur, kamu butuh modal sebanyak 100.000 misalkan. Nah, kalau memproduksi 100 bungkus es campur, berarti modalnya akan naik jadi 200.000. Nah, itulah yang dinamakan biaya tidak tetap, biaya yang bergantung pada skala produksinya. Contoh untuk variable cost ini adalah harga untuk bahan baku. Jadi, untuk membuat suatu produk itu kan kamu membutuhkan bahan baku ya. Dan bahan baku itu biasanya harganya fluktuatif gitu atau tidak tetap. Contohnya kalau buat rendang, maka itu akan dipengaruhi oleh harga jual si daging sapi di pasaran. Lalu bagaimana menyikapinya? Apakah nanti akan juga mengubah harganya? Nah, dalam suatu kasus, ketika harga yang kamu dapatkan itu fluktuatif, maka kamu harus mengambil rata-rata. Di antara harga tersebut tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi. Contohnya harga daging sapi misalkan dia akan ada di 90.000 atau di 110.000 atau 120.000 misalkan, tergantung musiman ya, dan juga pasokan barangnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kamu ambil aja rata-ratanya. Misalkan dari harga tersebut kami ambil bahwa harga atau modal untuk pembelian daging sapi itu misalkan 110.000. Ini bertujuan agar menghindari fluktuasi harga di pasaran. Tetapi ada kalanya apabila suatu perusahaan kamu itu sudah berdiri lama, maka kamu akan memiliki langganan. Sehingga dengan adanya langganan tersebut, kamu akan mendapatkan harga yang flat gitu. Mau dia musim lebaran, mau dia musim Idul Adha, musim perayaan apa, itu harganya tetap stabil gitu, segitu aja, misalkan 100.000 aja. Nah, itulah kenapa suatu perusahaan itu membutuhkan langganan untuk pembelian bahan bakunya. Tetapi Anda ketika membuat suatu perusahaan, jangan langsung, aduh aku mau nyari langganannya di mana. Kenapa? Karena tidak semua penjual bahan itu langsung menjadi mitra gitu. Mereka juga harus menilai, ini orang yang belanja ke sini ini udah sering nih belanjanya, kayaknya dia punya usaha gitu. Nah, barulah nanti si penjual bahan itu akan berunding dengan si pembelinya untuk menentukan harga yang sesuai. Barulah kamu menjadi langganan. Jadi jangan langsung biasa nih kalau wirausahaan yang baru kan, aduh ingin menentukan, ingin mencari harga yang sangat murah, nego kemana segala macam gitu. Padahal ya si penjual pun tidak akan langsung serta-merta menjadi mitra dan menjadi langganan. Itu variable cost. Nah, variable cost dan fixed cost itu nanti akan kita hitung sampai akhirnya kita akan menemukan yang namanya selling price. Selling price untuk suatu produk yang akan kamu jual. Secara singkatnya, harga jual itu dapat kamu temukan dengan cara jumlahkan fixed cost dan variable cost, kemudian bagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya begini. Untuk produksi es campur, si Tono itu menghabiskan modal sebanyak Rp100.000. Kemudian, dari modal Rp100.000 itu, si Tono menghasilkan 50 buah es campur. Maka, berapa harga jualnya? Ya 100.000 aja dibagi 50. Berarti total es campur yang akan dijual si Tono per bungkusnya itu adalah sebanyak 2.000. Nah, si Tono berhasil sekarang menentukan harga jual.
tetapi belum memiliki keuntungan. Nah, bagaimana agar memiliki keuntungan? Lalu bagaimana kita menentukan biaya produksinya? Kita akan bahas dalam simulasi berikut. Amir adalah anak yang ingin menjual bala-bala. Nah, untuk menjual bala-bala, itu kan Amir pasti membutuhkan peralatannya, seperti kompor, tabung gas, wajan, kemudian cukil, kemudian wadah, kemudian saringan, dan segala macam. Sebenarnya, peralatan itu kan harus dibeli gitu ya. Tapi karena ini skala produksi yang kita masih sekelas permulaan, maka barang-barang tersebut bisa didapatkan di rumah masing-masing. Artinya itu misalkan kita gratiskan atau nilainya 0 gitu ya. Tetapi ketika produksi kamu sudah besar, maka peralatan-peralatan tersebut itu harus kamu hitung juga sebagai modalnya. Lalu peralatan yang tadi digunakan itu kan memiliki masa pakainya masing-masing, sehingga diberlakukanlah biaya penyusutan barang. Kemudian apabila si Amir itu dia membuat bala-bala, maka si Amir juga disebut sebagai tenaga kerja meskipun dia sendiri yang melakukan. Jangan salah konsep ya. Kalau misalkan Bapak membuat bala-bala, Bapak nggak punya pegawai. Padahal salah. Kenapa? Karena Bapak sendiri yang mengerjakannya, berarti Bapak pegawainya. Berarti Bapak itu harus dibayar sebagai tenaga kepegawaiannya. Misalkan dalam produksi pembuatan bala-bala, fixed cost-nya nih, berarti ada tenaga kerja dan penyusutan barang ya. Tenaga kerjanya, misalkan si Amirnya sendiri, itu misalkan kita hargai 10.000. Kemudian biaya penyusutan barang untuk peralatan yang digunakan dalam pembuatan bala-bala, itu kita hargai misalkan 5.000 untuk satu kali produksi bala-bala. Oke, itu fixed cost-nya ya, totalnya berarti ada 15.000. Nah, lalu sekarang bagaimana menentukan variabel cost-nya? Ya, kita tentukan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat bala-bala. Misal, untuk memproduksi bala-bala ini, si Amir membeli kol sebanyak 2 kilo. Misalkan harganya 10.000. Kemudian membeli wortelnya setengah kilo dengan harga 10.000. Kemudian membeli terigunya sebanyak 2 kilo juga dengan harga 10.000. Kemudian bawangnya 1/4, misalkan harganya 5.000. Kemudian bumbunya 1 set, garam, merica, segala macam itu misalkan dihargai sebanyak 5.000. Kemudian karena dalam pembuatan bala-bala itu kan harus digoreng ya, artinya membutuhkan gas misalkan. Karena gas ini harganya 20.000 dan untuk satu kali penggorengan bala-bala itu misalkan tidak semua gasnya habis, katakanlah gasnya 5.000 ya, 1/4-nya, 1/4 dari gas. Misalkan kalau misalkan harga gasnya 20.000, berarti 1/4-nya itu 5.000. Kemudian minyaknya setengah kilo misalkan, maka harganya 10.000 untuk minyak. Jadi total variable cost untuk pembuatan bala-bala ini adalah 55.000. Nah, untuk menentukan biaya produksi dari bala-bala ini, maka fixed cost yang tadi yang totalnya 15.000 itu dijumlahkan dengan variable cost yang harganya 55.000. Maka biaya produksi yang digunakan untuk membuat bala-bala ini totalnya adalah 70.000. Nah, lalu bagaimana cara menentukan harga jual? Kita harus mengetahui dulu bala-bala yang dihasilkan itu berapa buah. Pak, bagaimana kalau misalkan bala-bala yang dihasilkannya itu sebenarnya ada 100 buah, tapi dimakan 5 buah. Apakah kita menghitungnya tetap 100 atau 95? Tetap 100 ya, meskipun itu kamu makan ya, tetap kita harus menghitungnya 100. Kenapa? Karena bala-bala yang kita konsumsi juga itu artinya harusnya dapat dijual dan menghasilkan uang. Lalu bagaimana untuk menentukan harga jual? Ya, biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang kamu hasilkan. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa biaya produksinya adalah 70.000 dan kita ketahui juga bahwa bala-bala yang dihasilkannya itu sebanyak 100 buah. Berarti 70.000 dibagi 100, maka harga jual untuk satu butir bala-balanya itu adalah 700. Oke, 700. Pak, kok murah amat? Kalem. Ini kamu belum dapat untung apa-apa ya. Kamu hanya balik modal, hanya impas atau titik impasnya. Ini yang dinamakan juga break-even point dalam kewirausahaan. Lalu bagaimana cara kita menentukan harga jualnya? Nah, baru setelah kamu mengetahui harga
untuk satu butir bala-balanya itu kan 700. Nah, baru kamu nanti melihat di pasaran dijual berapa. Kemudian kamu pengen untung berapa. Misal di daerah kamu itu banyak orang yang menjual dengan harga 1000. Nah, kalau misalkan kamu ingin menjual dengan harga 1000, ya berarti kamu cuma punya untung 300 dari satu butir bala-bala. Nah, karena bala-bala kamu kan ada 100 butir ya. Berarti 300 dikali 100 butir, berarti total lah kalau bala-balanya laku semua kamu dapat untung 30.000. Nah, itu untung, pure ya, untung. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita hitung juga bahwa tenaga yang dikeluarkan untuk membuat bala-bala itu kan sudah dihitung dengan total harga 10.000. Jadi yang 30.000 itu adalah total keuntungan. Kalau kamu ingin menjualnya dengan harga 1.000. Pak, memangnya boleh gitu dijual dengan harga 1.500? Ya terserah, kamu menentukan harga berapapun, kan itu produk kamu. Dalam menentukan harga suatu produk, kamu harus melihat daya beli di lingkungan sekitar, juga pesaing kamu menjual di harga berapa. Baru kamu akan menentukan harga jual yang sesuai. Kamu balik modal dan kamu juga dapat untung. Kita ambil contoh begini. Bala-bala yang ada di tukang gorengan itu harganya biasanya 1.000-an. Kamu pergi ke restoran, bala-bala itu harganya bisa sampai 5.000. Kamu pergi ke hotel, bala-bala itu bisa harganya, satu bala-bala itu bisa sampai 10.000. Kamu masuk lagi ke hotel bintang 5, bala-bala itu bisa mencapai harga 20.000. Apa perbedaannya? Tempat itu akan membedakan harga. Kenapa? Oke, contohnya begini, tukang gorengan itu kan dia menjualnya sendiri. Dia cuma satu dong pekerjaannya. Kemudian dia cuma butuh gerobak dan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke restoran. Itu kan pekerjaannya banyak. Kemudian sewa bangunannya juga lumayan. Maka harganya juga akan jauh berbeda. Sekarang kamu masuk ke hotel. Skalanya kan udah lebih besar. Dia harus menjual kenyamanannya segala macam. Maka harganya juga akan lebih mahal. Masuk ke hotel bintang 5, yang pekerjanya juga sudah relatif sangat banyak. Kemudian penyusutan barangnya itu juga sangat luar biasa, maka harganya akan lebih mahal. Jadi sekali lagi, harga itu akan dipengaruhi tempat. Di mana yang memproduksinya itu misalkan restoran, apakah hotel bintang 5, maka harga jualnya itu akan berbeda-beda. Lalu, bagaimana Pak dengan diskon? Oke, Anda perhatikan. Ini adalah baju ya. Ini baju dengan bahan combat misalkan 30S ya. Kalau kamu membeli baju ini itu sekitar ya seharga 30.000-an lah, atau 40.000 atau 50.000 mungkin ya. Tapi kalau misalkan kamu membelinya di distro, contohnya misalkan dari Opal, dari Smith, dari Skrimus, kemudian dan segala macam, itu kan harganya akan jauh lebih berbeda. Harga baju segini aja itu kan bisa mencapai 120.000. Nah, itu kan menentukan perbedaan siapa yang menjualnya. Lalu Anda lihat bahwa distro-distro tersebut kan setiap tahunnya itu kan selalu ada diskon. Mau diskonnya berapapun ya, 70%, 50%, dan kita tergiur untuk membelinya. Padahal kita ketahui dulu harga untuk membuat suatu baju ini misalkan 30.000. Nah, silahkan Anda perhatikan bahwa berapapun diskonnya untuk ukuran baju itu tidak akan kurang dari harga 40.000. Kenapa demikian? Karena misalkan untuk membuat suatu baju ini dibutuhkan modal dan segala macamnya, itu harga biaya produksinya itu sebanyak 25.000. Jadi ketika dijual seharga 40.000 pun ya udah untung sebanyak 15.000. Nah, jadi menentukan diskon itu tidak boleh menyentuh harga produksinya gitu. Mau berapapun diskonnya, harga produksinya itu tidak boleh disentuh. Kita tetap harus untung. Jadi, meskipun kita tergiur dengan diskon yang besar, tetap si penjual itu akan mendapatkan untung. Nah, kemudian contohnya misalkan kamu masuk ke Gria, ke Jogja, ke Matahari, itu kan suka ada diskon yang gede-gedean ya. Padahal ada beberapa kasus di mana si harganya itu dinaikkan dulu agar nanti setelah diskon ya harganya tetap segitu gitu dan tetap untung. Itu kalau untuk menentukan diskon. Jadi Pak, kalau misalkan bala-bala yang tadi kita diskon yang 1.000, misalkan kamu diskon sebanyak 10%, maka totalnya misalkan jadi 900 harganya. Kamu masih dapat untung 200, dan itu boleh ya yang demikian itu.
Pak, ini mah ada sisa, misalkan dari bala-bala yang 100 itu udah kejual 90. Artinya dari yang 90 yang kita jual, itu misalkan kita udah punya untung sebanyak 26.000. Nah, yang sisanya, yang 10 buah ini, susah banget ngejualnya. Pak, boleh nggak saya diskon gede-gedean, misalkan 1.000 dapat 2? Boleh-boleh aja. Kenapa? Karena itu akan meminimalisir kerugian yang kamu dapatkan. Tadi kan kamu udah punya untung sebanyak 26.000, dan untuk meminimalisir kerugian yang akan didapat atau untuk lebih memperbesar ya daripada yang 10 butir bala-bala itu tidak laku. Nah, misalkan kamu jual 900 misalkan. Nah, maka kamu masih punya untung sebanyak 100 dikali 10 berarti masih punya untung sebanyak 1.000. Total keuntungan yang kamu miliki sekarang adalah 27.000. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita harus menerapkan yang namanya diskon dan juga potongan-potongan harga atau beli satu gratis satu atau segala macam ya. Sebenarnya itu untuk menekan kerugian yang akan dihadapi oleh si penjual ya, atau yang memproduksi. Oke, jadi itu demikian contoh untuk menentukan biaya produksi dan menentukan harga jual suatu barang. Memang dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai dengan teori. Itulah kenapa seorang wirausaha itu mereka harus mengalami ya, pengalaman maksudnya. Tidak boleh hanya berbekal teori kemudian sok-sokan gitu ya. Artinya teorinya harus ada, kemudian harus terus berusaha sehingga dapat pengalaman sampai akhirnya menjadi wirausahaan yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi tentang biaya produksi dan harga jual suatu barang. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Juga apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Baiknya dari Tuhan, salahnya murni dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.